saudara sekalian, ketemu kembali dalam acara renungan doa pagi hari ini. Mari kita sama-sama renungkan tentang dari firman Tuhan Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tema kita hari ini berbicara tentang janganlah khawatir. Saya percaya bahwa setiap kita tidak ada yang belum pernah khawatir. Semua kita pernah alami rasa khawatir itu. Nah, khawatir itu adalah perasaan gelisah atau takut yang berlebihan pada sesuatu yang belum terjadi. Kita sementara menakutkan sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, dan itulah kekhawatiran. Ilmu kedokteran menyatakan bahwa kekhawatiran itu mengganggu kesehatan kita, bahkan memperpendek umur kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan kali ini berbicara bagi setiap kita. Kalau kita baca dalam Matius 6 ini ada berkali-kali kata jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita sering khawatir. Dia tahu karena kita mengkhawatirkan banyak hal. Mari belajar dari firman Tuhan ini. Dikatakan burung pipit di udara yang tidak berharga, yang hanya seharga 2 duit itu, tapi Tuhan peduli dengan burung pipit itu. Bahkan bunga bakung yang tumbuh waktu pagi dia bersinar dengan luar biasa, tapi sore dia layu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa bunga bakung itu bunganya bagus banget, bahkan dikatakan lebih indah dari jubah Raja Salomo. Padahal kita tahu Raja Salomo orang paling kaya, tapi jubahnya tidak sebagus bunga bakung. Kenapa? Karena Allah peduli. Dia Tuhan yang bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Firman Tuhan katakan karena hidup kita lebih penting daripada makanan, daripada pakaian, daripada apa yang kita butuhkan. Hidup kita ini lebih penting. Kenapa? Karena hidup kita sudah ditebus oleh Yesus. Darah Yesus sudah tercurah bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kalau yang lebih penting itu Tuhan perhatikan. Tuhan sudah beri bagi setiap kita. Jaminan itu sudah Tuhan beri. Apalagi apa yang kita butuhkan. Kunci agar kita tidak khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada ayat yang ke-33. Kenapa? Bicara tentang kerajaan Allah, tempat di mana Allah bertahta. Kalau Allah bertahta dalam hidup kita, kalau Allah bertahta dalam setiap masalah kita, mari percaya bahwa otoritas tertinggi itu hanya ada pada Allah. Nah, waktu Allah bertahta dalam hidup kita, apa yang perlu kita takut? Karena itu cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, cari kuasanya, cari perlindungan pada Dia. Hanya cari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita rasa takut, mari cari Tuhan, sembah Dia, lebih banyak waktu nyembah Dia, lebih banyak waktu doa kita, lebih banyak waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya pada waktu kita cari kerajaan Allah, kita terima sesuatu yang abadi dalam hidup kita. Sukacita yang abadi itu berasal hanya dari Tuhan, dan sukacita itu ada dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, carilah kebenarannya. Kebenaran bicara tentang firman Tuhan. Ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, kita cari kebenaran firman Tuhan, kita tinggal terus di dalam firman Tuhan, meyakini sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu akan memberikan pengharapan yang baru. Firman Tuhan itu akan memberikan solusi bagi kita. Bahkan firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk tiap-tiap hari mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Dan lama-kelamaan kita tahu bahwa kekhawatiran itu akan sirna dari hidup kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu memberikan kita jalan keluar. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu memberikan penghiburan. Karena mari carilah kebenaran firman Tuhan. John Newton katakan, kita dapat dengan mudah mengatasi kehidupan kita bila kita hanya mau mengambil beban kita hari ini. Tapi beban akan menjadi terlalu berat bila kita harus memikul beban hari kemarin pada hari ini ditambah beban hari esok yang belum perlu kita tanggung. Artinya bahwa hari ini kita nggak perlu khawatir ketika kita hanya memikirkan hari ini. Bapak Ibu, bukan berarti kita nggak perlu pikir
apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita butuhkan, kita perlu pikir. Tapi pikirkanlah beban hari ini. Hidup kita akan terlalu berat ketika kita mengambil beban masa lalu dan masa akan datang. Kita pikirkan hari ini. John Luberg mengatakan bahwa sehari khawatir akan melelahkan daripada seminggu bekerja. Daripada kita khawatir, lebih baik kita bekerja. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang bekerja pasti diberkati oleh Tuhan. Karena itu supaya kita tetap hidup di dalam kemerdekaan pikiran kita, kemerdekaan beban kita, mari bekerja sambil terus berdoa, bekerja dan cari kehendak Tuhan, bekerja dan terus bekerja. Saya percaya bahwa hari demi hari Tuhan akan memberikan sesuatu dalam hidup kita yang tidak mungkin banyak orang tidak melihat solusi itu, mungkin banyak orang tidak pernah melihat peluang itu, mungkin banyak orang tidak pernah melihat kemungkinan di mana banyak orang tertutup jalannya. Tapi mari percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan, mencari kerajaannya dan kebenarannya, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan di saat-saat yang paling sulit, saya percaya bahwa anak Tuhan akan dibedakan. Engkau akan diberikan sesuatu yang luar biasa, diberkati dengan cara yang berbeda. Ada pekerjaan-pekerjaan, ada peluang-peluang usaha yang baru Tuhan akan bukakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan hari ini orang yang bekerja sungguh-sungguh. Di saat-saat banyak orang terkapar, di banyak orang tidak bisa melakukan sesuatu, ketika engkau bangkit dan bekerja, mencari wajah Tuhan yang luar biasa, maka pekerjaan pasti diberkati Tuhan. Sekecil apapun engkau usahakan, Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Dan hari ini percaya, engkau punya Bapak Ibu kerjakan dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.